Haleluya. Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Selamat siang, selamat kita berjumpa kembali bersama-sama dalam siaran Gema Pancaran Berkat. Saudaraku seiman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulaikan pemberitaan firman Tuhan, saya ajak mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu datang menghampiri Engkau mengucap syukur pada siang hari ini dapat kembali menjumpai para pemirsa, para pendengar di seluruh Indonesia, saudara-saudara kami seiman ya Tuhan, untuk mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan pada siang hari ini. Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus juga memimpin pendengar yang pada saatnya mereka mendengarkan siaran kami Gema Pancaran Berkat, mereka mendapatkan jamahan kuasa Roh Kudus, mereka mendapatkan kemerdekaan, mereka mendapatkan kelepasan dari segala perjalanan hidup yang mereka hadapi, pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan iman. Engkau berikan kemenangan kepada mereka. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan mereka mengerti kehendak Tuhan. Mereka menyadari sebagai anak-anak ketebusan-Mu, mereka hidup dipimpin oleh kuasa Roh-Mu Tuhan, supaya mereka berkemenangan dalam segala tantangan yang mereka hadapi. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Segala kekuatan roh jahat, iblis setan, kami matikan kuasanya, kami hancurkan pekerjaannya oleh kuasa darah Yesus. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa kami panjatkan dengan penuh percaya. Engkau mendengar dan memberkati doa yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan mengajak kita membuka di dalam suratan Roma, pasalnya yang ke-8, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, saudaraku seiman, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita semua sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa Allah itu adalah roh adanya. Kalau Allah itu roh adanya, maka anak-anak Allah juga disebut anak-anak yang rohani. Bila kita menyadari bahwa kita adalah sebagai orang percaya yang menyandang nama anak-anak Allah sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi jelas sekali bahwa kita menerima roh yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam ayat 14 tadi, sebagai anak-anak Allah, maka tidak dapat lepas hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Kalau hidupnya tidak dipimpin oleh roh Allah, perjalanan hidupnya tidak dipimpin oleh roh Allah, maka sesuai dengan firman Tuhan yang dinyatakan dalam ayat 14, berarti bukan anak Allah. Karena kalau menyebut dirinya adalah anak Allah, di dalam ayat 14 mengatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin di sini berbicara bukan di luar, tapi di dalam. Jadi yang dipimpin di dalam kehidupan kita adalah roh dan jiwa kita. Berbicara roh berarti kerinduan orang percaya untuk senantiasa menyembah Allah,
bersekutu dengan Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lalu kalau berbicara tentang kehidupan, yaitu jiwa, itu senantiasa pikiran kita dari dalam batiniah kita, dari dalam jiwa kita yang ada di dalam tubuh ini, pikiran kita, perasaan kita dipimpin oleh Roh Allah. Cara kita bertindak, cara kita berbicara dipimpin oleh Roh Allah. Perjalanan hidup kita setiap saat yang bersumber dari jiwa yang ada di dalam tubuh ini dipimpin oleh Roh Allah, sehingga perkataan dan perbuatan kita pun dipimpin oleh Roh Allah. Waktu kita menyerahkan diri kepada Roh Allah yang ada di dalam kita, karena dalam ayat 15 tadi dikatakan kita sudah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi selama kita dipimpin oleh Roh Allah, maka hubungan kita dalam perjalanan hidup yang sementara di dunia sampai nanti ke surga, hubungan kita adalah hubungan anak dan bapa. Nah, hubungan anak dan bapa yang membuat kita dapat memanggil Aba, ya Bapa. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa waktu Roh Allah memimpin hidup kita, yaitu memimpin yang ada di dalam tubuh kita, roh dan jiwa kita, maka Roh Allah itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ingat, anak-anak Allah. Jadi kalau berbicara tentang anak-anak Allah, pikiran kita selalu kepada kehidupan yang rohani. Jadi tidak sama dengan kehidupan yang lama sebelum kita percaya kepada Tuhan. Waktu kita belum percaya kepada Tuhan, hidup yang kita jalani adalah hidup manusiawi. Sama dengan semua manusia yang khususnya umumnya ada di dalam dunia. Tapi waktu kita sudah percaya kepada Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus, maka hidup kita adalah hidup yang rohani. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus selalu menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan firman Tuhan mengatakan, sebagai anak-anak Allah, maka kita mempunyai hak, yaitu sebagai ahli waris. Ahli waris dari apa? Ahli waris dari janji-janji Allah. Ada banyak janji Allah yang tertulis di dalam kitab suci, yang dipersiapkan oleh Allah sendiri di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi bagian orang-orang yang percaya, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, yang disebut anak-anak Allah. Dan dikatakan bahwa janji-janji yang berhak kita terima itu tidak begitu saja, tapi ada pelengkapnya, yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi tidak terlepas ikatannya dengan Kristus. Senantiasa hidup bersama dengan Kristus. Waktu Roh Allah memimpin kita dari dalam roh dan jiwa kita, berarti iman kita kepada Yesus Kristus itu ada. Atau kita mengimani bahwa Yesus Kristus itu ada. Nah, kalau Yesus Kristus itu ada bersama-sama dengan kita, Dia ada di dalam kita, Dia juga ada di luar kita. Jadi kita diliputi dari luar dan dari dalam. Nah, untuk apa hal itu harus terjadi? Karena dikatakan di dalam ayat selanjutnya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tidak terlepas dari penderitaan. Sebagai anak-anak Allah yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, tidak terlepas dari penderitaan. Tapi penderitaan yang kita hadapi di dalam Kristus bukan penderitaan oleh karena dosa-dosa kita, tetapi penderitaan karena nama Yesus. Karena nama Allah yang kita imani di dalam nama Yesus. Dan pada saat kita mengalami penderitaan-penderitaan, maka bukan berarti Tuhan berdiam diri. Bukan berarti Tuhan jauh dari kita. Bukan berarti Tuhan tidak berbuat apa-apa.
Waktu kita mengalami penderitaan karena nama Yesus, maka ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan dinyatakan bekerja dalam hidup kita justru supaya kita dapat mengenal Dia, bahwa Dia sungguh-sungguh Tuhan yang kita sembah, Bapa yang kita kasihi, dan Allah yang hidup senantiasa ada bersama dengan kita. Saya akan mengajak kita melihat di dalam Mazmur pasal 34. Di dalam Mazmur pasal 34, Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-21. Di sini dikatakan, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Waktu Yesus menghadapi sengsaranya di Bukit Golgota, Dia menderita bukan karena dosanya sendiri, jelas. Dia menderita karena dosa umat manusia yang sedang ditanggungnya, yang sedang dipertanggungjawabkan kepada Bapa di sorga, agar manusia mengalami kelepasan dari hukuman dosa dan kebinasaan. Nah, waktu Yesus menghadapi itu di atas kayu salib, Dia menderita. Dia menderita, tubuhnya dihancurkan, tubuhnya ditombak, darahnya mengalir, Dia menderita. Tapi apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Ya, manusia bisa menombak tubuhnya, manusia bisa menghancurkan dagingnya, bisa mencucurkan darahnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jelas di sini dikatakan di dalam ayat 21, Ia, Bapa, melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang dipatahkan. Seharusnya orang yang disalib sebelum jam 6 harus sudah melepaskan nyawanya, sehingga untuk itulah maka dia akan dipatahkan tulangnya supaya dia segera mati. Tetapi Yesus tidak. Yesus sampai akhir penyalipan itu tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. Karena apa? Karena Allah melindungi, Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan janjinya, Allah menyatakan penyertaannya, sehingga Yesus tulang-tulangnya utuh tanpa satu pun yang dipatahkan. Itu satu pembuktian bahwa waktu orang percaya menderita karena kehendak Allah, maka Allah tidak berdiam diri. Allah senantiasa menyatakan pekerjaannya untuk menyatakan kasih dan kuasanya, untuk menyatakan kebenaran dari janji-janjinya. Kedua, kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 63. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-9. Di sini kita melihat Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-9. Dalam segala kesesakan, mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dari dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ini kita melihat satu sejarah perjalanan bangsa Israel, sejarah nyata ya. Waktu mereka berada dalam kesesakan di negeri Mesir, bukan berarti Tuhan berdiam diri, bukan berarti Tuhan jauh dari mereka, bukan berarti Tuhan tidak bertanggung jawab atas kesesakan mereka. Karena bangsa Israel berada di dalam negeri Mesir, itu merupakan suatu penggenapan dari firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada Abraham waktu Abraham mempersembahkan korban lalu tertidur. Lalu burung-burung akan mematuk korban-korban itu, lalu datanglah suara bahwa karena engkau tertidur, maka keturunanmu akan diperhamba di negeri asing, di negeri orang asing ya. Dan itu digenapi bahwa bangsa Israel harus turun ke Mesir dan diperhamba selama 430 tahun. Mereka ada dalam kesesakan. Tapi pada waktu mereka dalam kesesakan, mereka dalam penderitaan, firman Tuhan jelas digenapi kebenarannya. Dikatakan di dalam ayat 9 tadi, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia, yaitu Tuhan Allah ya, melainkan Allah sendiri yang menyelamatkan mereka. Dialah, di sini huruf besar, Dialah artinya Allah sendiri yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi Tuhan bertanggung jawab. Tuhan senantiasa menyatakan kehadirannya saat mereka ada di dalam kehendak Allah. Waktu hidup dalam perhambaan di Mesir, oleh karena penggenapan dari firman yang diucapkan Tuhan kepada Abraham,
mereka mengalami penderitaan. Berarti penderitaan itu memang terjadi karena adanya rancangan Allah dalam kehidupan bangsa Israel itu, yang nantinya akan menjadi bangsa Israel. Nah, kita melihat betapa Tuhan ikut mengambil bagian di dalamnya. Tuhan ikut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini merupakan satu bukti ya, bahwa Tuhan menggendong, Tuhan mengangkat. Artinya sekalipun mereka mengalami penderitaan-penderitaan, tapi mereka juga mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang membuat penghiburan bagi mereka sampai mereka dapat mengalami kemerdekaan sepenuh. Ya, jadi ini merupakan suatu ajaran juga bagi kita orang percaya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, kadang kita diizinkan masuk dalam penderitaan-penderitaan karena nama Tuhan, penderitaan-penderitaan karena pekerjaan Tuhan, penderitaan-penderitaan karena melayani Tuhan, penderitaan-penderitaan karena mengasihi Tuhan. Tapi ingat bahwa di dalam penderitaan-penderitaan yang kita hadapi seperti itu, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak berdiam diri, tapi Tuhan selalu siap untuk menyatakan pertolongannya, memberikan penghiburan, menyatakan kuat kuasanya, agar kita semakin mengenal Dia, semakin kita percaya bahwa ternyata ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan bekerja selalu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat penutup saya akan ajak kita membaca di dalam suratan Roma pasal 8 kembali. Dikatakan di dalam pasal 8 ayatnya yang ayat yang ke-26 mulai dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa penderitaan-penderitaan yang diizinkan Tuhan kita alami karena nama Tuhan, maka tidak akan pernah terlepas dari pertolongan Tuhan, tidak pernah terlepas dari karya-karya Tuhan. Justru Tuhan melakukannya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang menderita karena mengasihi Tuhan, menderita karena melayani Tuhan, menderita karena pekerjaan Tuhan, menderita karena namanya yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa waktu kita seringkali mengalami penderitaan, seringkali itu membuat kita sulit berdoa. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Roh yang ada di dalam kita, Roh yang memimpin jiwa kita, Roh yang menguasai jiwa kita, menguasai hati, pikiran, perasaan yang sedang lemah karena adanya penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Roh itulah yang akan berdoa untuk menyampaikan keluh kesah kita. Khususnya kita berdoa bagi orang-orang kudus. Ya, kita tidak dapat mengucapkannya, tapi kita tetap dapat menyampaikan doa-doa yang dipimpin, ditolong oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan menyampaikan keluh kesah kita untuk orang-orang kudus. Artinya, di dalam keadaan seperti itu pun kita tetap dapat bertahan melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus berhak menerima janji-janji Allah, yaitu menerima bersama-sama dengan Kristus. Jadi tidak terlepas dari Kristus. Janji Tuhan ada berkat rohani yang berkelimpahan dari surga yang membuat kita bisa damai sejahtera, dan ada berkat jasmani dari karya-karya kita di atas muka bumi yang dapat membuat kita hidup maju, berkembang, meningkat, dan mempermuliakan nama Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Inilah firman yang saya sampaikan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jika ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, percayalah, Roh Allah yang diam di dalam kita, Dia mau memimpin kita untuk kita tetap hidup di dalam kehendak-Nya. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita akan berdoa.
Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur siang hari ini firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Kiranya dari sekian banyak orang-orang yang percaya kepadamu, biarlah mereka dapat memahami bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah yang adalah Roh, yang diimani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pernah menyatakan diri sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Dan biarlah Tuhan Roh itu akan memimpin setiap orang percaya di dalam roh, jiwa, tubuh mereka, sehingga hidup yang mereka jalani, hidup sebagai anak-anak Allah, hidup yang siap menderita karena nama Tuhan, dan hidup yang senantiasa berharap akan janji-janji firman-Mu ya Tuhan. Karena waktu janji-janji itu dapat dicapai, nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan orang percaya. Dunia akan tahu sebagai orang-orang percaya yang hidup diselamatkan dan hidup diberkati untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau juga akan melawati bangsa kami Tuhan. Engkau akan terus menjaga bangsa kami, agar bangsa kami tetap diberkati, tetap maju, tetap berkembang, tetap ada dalam kesatuan dan persatuan yang utuh ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri Tuhan, berkati jajaran-jajaran pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah, di pusat-pusat kota, daerah, wilayah hingga pedalaman ya Tuhan. Bapa di sorga, hanya Engkau Tuhan yang dapat mengendalikan kestabilan di dalam negara ini Tuhan. Kestabilan politik, ekonomi, agama, hukum, keamanan, dan kebudayaan ada dalam kekuasaan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang disembah oleh setiap manusia yang percaya kepadamu. Bapa di sorga, ampuni segala dosa-dosa kekurangan kami. Kuduskan roh jiwa tubuh kami, layakkan doa kami di hadapan hadirat-Mu. Engkau juga tolong lawati orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesusahan, orang yang jauh daripadamu, orang-orang yang diikat oleh dosa. Berikan kelepasan, berikan kemerdekaan ya Tuhan, supaya hidup yang mereka jalani menaruh pengharapan sepenuh kepadamu Tuhan, karena kemurahan dan kasih-Mu yang besar. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau dengar doa kami, Engkau sahuti permintaan kami minta peralaskan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat siang, Immanuel.